Hai guys, kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Pengertian unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Artinya di sini adalah perubahan unsur-unsur tersebut dapat berupa dari tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya, dari yang lemah menjadi kuat, atau sebaliknya, dari sedikit menjadi banyak, atau sebaliknya. Dan unsur-unsur dinamis dalam belajar ini dapat meliputi motivasi siswa dalam belajar, bahan belajarnya, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek belajar. Motivasi belajar. Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar. Sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajarnya. Bahan belajar dan upaya penyediaannya. Bahan belajar adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh pembelajar dalam melaksanakan aktivitas belajarnya. Bahan belajar di sini merupakan sebuah materi pelajaran. Sebuah materi pelajaran yang berasal dari guru sendiri, buku-buku teks, paper, makalah, artikel, di samping dapat berasal dari lapangan tertentu. Motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dalam diri siswa tersebut. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dari lingkungan atau yang berasal dari luar siswa tersebut. Contohnya dalam keluarganya, keluarga yang memberikan motivasi atau lingkungan memberikan motivasi dalam belajar. Ada beberapa ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Yang pertama, menarik kepada guru artinya tidak membenci atau acuh tak acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, mempunyai antusias yang tinggi, serta mengendalikan perhatiannya terutama kepada guru. Ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas, dan ingin selalu identitasnya diakui oleh orang lain. Tindakan kebiasaan dan moralnya juga selalu dalam kontrol diri. Selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali, dan selalu terkontrol oleh lingkungannya. Menurut Sardiman 1986 mengemukakan ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseorang adalah tekun dalam menghadapi atau dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama, ulet menghadapi kesulitan, tidak mudah putus asa, tidak cepat puas atas prestasi yang diperoleh, menunjukkan minat yang besar terhadap bermacam-macam masalah belajar, lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, tidak cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan apa yang diyakini, dan memecahkan masalah. Dalam penyediaan bahan belajar, ini adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor-faktor yang
menjadi pertimbangnya adalah materinya harus cukup menarik. Ini patut menjadi pertimbangan agar bahan belajar tersebut menggugah rasa ingin tahu siswa dan menimbulkan hasrat belajar. Jika bahannya sendiri tidak menarik, maka cara penyajiannya yang harus menarik. Jika tidak menarik, harusnya dikemas dengan menggunakan kemasan yang menarik, supaya siswa tertarik dengan materi-materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, isinya harus relevan. Isinya harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswanya. Lazimnya dikaitkan dengan tujuan belajar, isi bahan belajar harusnya mendukung dan memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan belajar. Relevan isi ini juga berkaitan faktor kondisional dan situasional siswa. Dan yang ketiga, mempunyai sekuensi yang tepat. Artinya, sekuensi atau urutan penyajian ini sangat penting diperhatikan dalam penyediaan bahan belajar. Seharusnya, sekuensi bahan ini dari yang sederhana menuju ke yang sulit atau menuju ke yang kompleks. Yang keempat, ada soal latihan. Ini juga sangat penting agar siswa dapat menguji diri sendiri. Seberapa banyak ia telah menguasai bahan yang sedang pelajari. Jadi, harus ada banyak soal-soal yang harus diberikan kepada siswa, supaya siswa terus menguji dirinya apakah siswanya sudah banyak mengetahui soal-soal materi yang diberikan guru. Yang kelima, ada jawaban kunci untuk soal latihan. Ada jawaban kunci untuk soal latihan. Kegunaan kunci jawaban bagi soal latihan ini adalah siswa dapat mencocokkan hasil-hasil yang mereka dapatkan dan latihan yang mereka dapatkan dengan kunci jawaban yang diberikan oleh guru. Yang keenam adalah ada tes yang sesuai. Tes yang sesuai di sini tergantung kepada bahan belajarnya. Terdapat petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Untuk mengadakan perbaikan, bahan belajar harus dilengkapi dengan petunjuk bagaimana siswa harus memperbaiki belajarnya. Jika ada di antara bahan belajar yang belum terkuasai. Jadi, materi yang diberikan oleh guru harus memberikan petunjuk-petunjuk kepada siswanya untuk mengadakan perbaikan. Yang selanjutnya, ada petunjuk lanjutan untuk mempelajari bahan selanjutnya. Setelah berhasil menguasai bahan belajar tertentu, siswa tidak akan menunggu petunjuk guru untuk mempelajari bahan selanjutnya. Karena guru sudah memberikan materi kepada siswa dan memberikan petunjuk, siswa juga tidak harus menunggu instruksi dari guru karena siswa sudah melihat petunjuk-petunjuk selanjutnya yang akan dipelajari, selanjutnya yang akan dibahas, dan bahan belajar itu sangat mendukung pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita masuk dalam alat bantu dan upaya penyediaannya. Alat bantu belajar lazimnya juga disebut sebagai media belajar. Meskipun tidak semua media belajar dapat berfungsi sebagai alat bantu. Alat bantu belajar ada kalanya dibeli di toko buku atau ada kalanya juga dibuat sendiri oleh pembelajar bersama dengan gurunya. Contoh alat bantu belajar adalah pena, pensil, papan tulis, kapur tulis, penggaris, penghapus. Contoh alat bantu
yang penggunaannya membutuhkan keterampilan tertentu adalah skala, rubrik, jangka, LCD, video, tape recorder, dan media audiovisual lainnya. Termasuk dalam suasana belajar dan pengembangannya. Agar suasana belajar tersebut kondusif, maka upaya yang dilakukan adalah membuat kontak pengajaran dengan para siswa, merancang aktivitas belajar siswa, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, membuat suasana demokratis agar tidak menakutkan bagi para siswa dalam beraktivitas. Yang kelima, merancang kegiatan belajar sefleksibel mungkin hingga mudah diubah-ubah. Yang keenam, tidak gampang memberikan penghukuman kepada siswanya. Yang ketujuh, menghargai siswa-siswa yang mencoba cara-cara atau metode-metode baru. Ini adalah suasana belajar kondusif, supaya kondusif belajarnya ini adalah upaya yang harus kita lakukan. Kita masuk ke dalam kondisi subjek belajar dan upaya penyiapannya. Upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan objek belajar khususnya adalah memenuhi subjek belajar dengan gizi dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan. Yang kedua, penyegaran fisik sumber belajar dengan olahraga atau latihan-latihan fisik seperti senam. Memeriksa tubuh subjek belajar secara berkala kepada dokter agar dapat dicegah timbulnya penyakit yang memungkinkan terganggu belajar mengajar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan psikis subjek belajar. Memperkenalkan dengan lingkungan belajar yang mungkin baru bagi mereka. Yang kedua, memelihara keseimbangan emosi mereka agar secara psikologis mereka merasa aman. Ketiga, mengasah kondisi psikis mereka dengan latihan-latihan. Yang keempat, menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga subjek belajar tidak merasa tertolak oleh lingkungannya. Demikian hasil dari presentasi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Dah.